Selamat jumpa lagi di channelnya Petani. Apakah hari ini Anda telah menanam? Sobat Petani Indonesia, hari ini saya akan membagi pengalaman tentang insektisida dan fungisida untuk aplikasi pada tanaman jagung. Ya, untuk penyakit ulat krayak, penyakit gosong pada jagung, dan penyakit hawar daun dan penyakit bulai ya. Mari kita ikuti. Nah, untuk pertama, untuk insektisida pada tanaman jagung, perlu diketahui ini jagung saya, jagung manis merek Paragon ya, merek Paragon ya. Tuh, sebenarnya ini sudah expire ya, ini sudah expire. Saudara bisa lihat ya, expirenya ya. 60719 ya, tapi bisa bertumbuh ya, masih bertumbuh. Nanti sebentar tipsnya saya berikan ya. Untuk ulat krayak ya, contoh seperti ini ya. Itu contoh ulat krayak ya, ya contoh seperti ini ya. Ini kan bekas diserang ulat krayak ya, contoh ya. Tapi ini dia sudah sembuh ini. Tuh ya, sudah sembuh ya. Nah, saya menggunakan insektisida Virtaco yang berbahan aktif Virtaco yang berbahan aktif berbahan aktif chlorantraniliprol dan thiamethoxam. Nah, dosis yang saya pakai ada 5 mili ya. Walaupun Virtaco ini harganya sangat mahal, tapi penggunaan per dosisnya itu sangat kecil ya, bisa 2,5 mili sampai 5 mili. Jadi kalau saya pakai 5 mili bisa menghasilkan 20 tangki semprot ya. Ya, ini kemarin saya sudah, minggu lalu saya sudah aplikasikan, dan sekali aplikasi ulat krayak langsung minggat ya. Nah, kedua, penyakit gosong ya. Penyakit gosong ya berupa contoh seperti gambar ini ya, penyakit gosong. Seperti banyak buah tongkol buah jagung itu seperti gosong ya. Ya, saya menggunakan fungisida Azteca yang berbahan aktif tubukanasol, azoxystrobin dan carbedancim ya. Nah, itu untuk penyakit gosong. Dan yang paling banyak menyerang tanaman jagung adalah penyakit bulai dan penyakit hawar daun jagung ya. Penyakit bulai adalah penyakit yang berstrip kuning ya, seperti contoh seperti gambar ini ya. Dan penyakit hawar daun contohnya seperti ini ya. Ciri-ciri hawar daun yaitu penyakit yang membuat daun jagung itu cepat mengering ya. Nah, fungisida yang saya pakai adalah fungisida yang berbahan aktif difenoconazole dan propiconazole. Saya menggunakan Armour ya, 300 EC ya. Nah, kelebihan dari Armour, selain untuk menanggulangi penyakit hawar daun dan penyakit bulai, dia juga bersifat SPT. Nah, ya. Ya, sobat petani bisa lihat batang-batangnya cukup besar ya. Kalau batang besar tanaman jagung pasti buahnya besar ya. Nah, saya mengaplikasikan pada 30 hari setelah tanam menggunakan 15 ml per tangki semprot. Dan sekarang pada usia sekarang saya akan melakukan penyemprotan pada usia 45 hari setelah tanam dengan dosis 30 mili per tangki semprot ya. Nah, ini dia. Nah, sebelum waktu saya mengaplikasikan Armour, saya terlebih dahulu mencampur dengan
Growmore yang nitrogennya atau amonium nitrogen itu 32% ya. Ini untuk meningkatkan daun kehijauan kepada tanaman jagung ya. Growmore yang komposisinya nitrogennya 32 ya persen ya. Tentunya ditambah dengan penembus ya. Selama ini saya menggunakan blaster ya. Like dan subscribe. Jadi sobat petani Indonesia, saya untuk menanggulangi penyakit bulai dan hawar daun cukup memakai satu fungisida, yaitu Armour atau yang berbahan aktif sama, yaitu Propiconazole dan Difeconazole ya. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya bibit saya, Paragon saya ini sudah expire sejak bulan 7 2019 ya. Ya. Nah, lihat tuh, ini yang saya sudah pakai ya. Ya, saya sudah pakai ya. Nah, caranya adalah sebelum bibit kita tanam, kita merendam bibit benih jagung yang sudah expire atau kadaluarsa. Kita merendam 5 sampai 6 jam dengan saya memakai POC yaitu Vertivore ya. Terbukti masih tumbuh ya, saudara-saudara petani sobat Indonesia ya. Ya, kita lihat ya. Ya, demikian pengalaman saya ini, semoga bisa bermanfaat bagi sobat petani Indonesia. Anda yang menanam, Anda yang menuai. Sampai jumpa.